Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Kusmaningrum, NPM 22170511139 dari Program Studi S1 Ilmu Komputer Angkatan 2022 kelas B. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai DFA sebagai tugas untuk mata kuliah teori bahasa dan automata yang ketiga, tugas video 3. Reduksi DFA adalah proses mengoptimalkan DFA dengan menghapus state yang tidak dapat mencapai state akhir atau state yang distinguishable. Tujuan dari reduksi DFA ini adalah untuk mengurangi jumlah state dalam DFA tetapi tetap mempertahankan bahasa yang diterima. Proses reduksi DFA menghasilkan DFA yang lebih sederhana tetapi memiliki tingkat ekspresivitas yang sama dengan DFA yang asli. Jadi pada dasarnya hasil dari reduksi DFA ini tidak mengurangi kinerja dari DFA yang sebelumnya gitu. Tetapi kita buat state-nya lebih sedikit supaya lebih efisien. Berikut merupakan 6 tahapan dari reduksi DFA. Yang pertama ada hapuskan semua state yang tidak dapat dicapai dari state awal dengan cara apapun jika ada. Kita hapus state yang tidak bisa dijangkau oleh inputan. Jadi misal dari state awal dengan inputan apapun, dengan cara apapun, state itu tidak dapat dijangkau gitu. Nah, itu kita hapus state-nya. Kemudian yang kedua, cari pasangan state P atau P, key yang distinguishable, di mana P ini elemen final state dan key bukan elemen final state. Maksudnya tahapan 2 ini kita pisahkan mana yang state merupakan final dan mana yang bukan final gitu. Kemudian jika transisi P dengan inputan A menuju PA dan transisi Q dengan inputan A menuju QA, kemudian PA, QA adalah pasangan yang telah tercatat distinguishable dari hasil 2, maka PA, QA juga pasangan yang distinguishable. Nanti bakal kita coba. Kayaknya masih belum kebayang ya kalau tahapan 3 sekarang, jadi nanti kita coba pakai contoh. Kemudian tahapan keempat, dari hasil nomor 3 telah didapat pasangan yang distinguishable, maka pasangan state lainnya dapat ditentukan sebagai pasangan state yang indistinguishable. Nah, kita pisahin mana yang distinguishable, mana yang indistinguishable. Tahapan kelima, beberapa state yang saling indistinguishable dapat digabungkan ke dalam satu state. Jadi disinilah proses menyederhanakan state-nya, dimana kita gabungin state-state yang udah kita definisin sebagai state indistinguishable, kita jadikan menjadi satu atau lebih. Kemudian tahapan ke-6, sesuaikan transisi dari dan ke state-state gabungan tersebut. Di sini ada 2 catatan. Jika state yang digabungkan itu udah pasti berjenis sama, maka state hasil penggabungan juga akan berjenis sama dengan state yang digabungkan. Maksudnya gini, ketika kita di akhir udah nemu pasangan state distinguishable dengan indistinguishable, kemudian yang indistinguishable itu kan kita gabungin menjadi satu state, nah itu pasti berjenis sama. Kalau non-final, pasti semuanya non-final, dan kalau final juga pasti semuanya jenisnya sama-sama final gitu. Kemudian catatan 2, jika tidak ada pasangan state yang bersifat indistinguishable, maka tidak ada state yang bisa digabungkan. Artinya DFA sudah pada bentuk paling sederhana. Berarti kita tidak bisa melakukan reduksi DFA ya kalau kita nggak nemu indistinguishable state-nya. Nah, ini adalah contohnya. Tahapan pertama tadi adalah hapuskan semua state yang tidak dapat dicapai dari state awal dengan cara apapun. Di sini kita lihat ada nggak sih state yang tidak bisa dijangkau, tidak bisa dicapai oleh inputan manapun gitu dari awal. Kita lihat A
ketika mendapat input 0 menuju ke B terjangkau ya berarti. Kemudian kita coba C, bisa dijangkau nggak? Nah, kita lihat C ini bisa ada dua cara untuk menjangkau C, yaitu dari A menuju B dengan inputan 0, atau kemudian dari B ini mendapat inputan 0 lagi. Nah, jadi ke C. Berarti C ini terjangkau. Kemudian yang D juga terjangkau ya, dari state awalnya A mendapat inputan 1 ya, mencapai state D. Kemudian state E ini kita lihat ada 3 panah, berarti ada 3 cara untuk menjangkau state E dari B, C, ataupun D. Jadi kalau menurut saya ya, untuk ngelihat ada nggak state yang tidak dijangkau itu, lihat tanda panahnya aja sih, ada yang mengarah ke dirinya atau enggak. Kalau ada state yang nggak punya panah yang mengarah ke dirinya, ya berarti dia nggak bisa dijangkau, gitu aja sih. Berarti tahapan 1, state dapat dicapai dari state awal, sehingga tidak ada state yang perlu dihilangkan. Kalau ada state yang nggak punya tanda panah gitu yang mengarah ke dirinya, langsung aja kita hapus state-nya gitu. Kemudian tahapan kedua itu tadi adalah cari semua pasangan state P, Q yang distinguishable, di mana P elemen F dan Q bukan elemen F. Kita lihat di sini yang merupakan elemen final state adalah state E gitu. Jadi kita bentar. Kalau saya pisahin mana yang bukan final state dan mana yang final state, di sini aja. Yang bukan final state ini ada A, B, C, dan D. Dan yang final state ini ada E. Jadi ada 1 final state dan 4 non final state. Di sini kita buat kombinasi antara keempatnya gitu. Dengan 2 kombinasi ya, dari 4 non final state dan 1 final state. Berarti ada A, E, kemudian ada B, kemudian ada C dan E, C, E, dan D, E. Berarti ada 4 pasangan state yang state yang distinguishable. Ada 4 pasangan nih dari tahap kedua. Kita udah dapat 4 pasang indistinguishable state, yaitu A, E, B, E, C, E, dan D, E. Selanjutnya tahapan ketiga itu ada, jika transisi P, A adalah menuju PA dan transisi Q dengan inputan A menuju QA, kemudian PA, QA adalah pasangan yang telah tercatat distinguishable dari hasil 2, maka PA, QA juga pasangan yang distinguishable. Maksudnya gini, kita coba satu-satu dari tabel transisi. Nah, ini tabel transisi dari mesin DFA tadi. Kita coba dari A dan B dulu. Ada nggak sih yang ketika dia dapat inputan 0 ataupun 1, misalnya di sini DE. Nah, DE ini merupakan ada di pasangan distinguishable, ya kan? Ada di sini DE-nya ini. Jadi A dengan inputan 0 menuju D, B dengan inputan A dengan inputan 1 menuju D, dan B dengan inputan 1 menuju E, dan D, E ada distinguishable, maka A, B ini juga distinguishable.
seperti itu. Nah gini, A, B ini distinguishable karena transisi A, 1, transisi A dengan inputan 1 menuju D dan B dengan inputan 1 menuju E. Sedangkan D, E ini distinguishable, maka A, B juga distinguishable. Selanjutnya kita coba A, C. A, C dengan inputan 0 maupun 1, ada nggak nih yang hasilnya ini ada di distinguishable state A, C. Di sini ketika dapat inputan 1, A-nya menuju D dan C menuju E. Nah, D, E ini ada di pasangan distinguishable state. Jadi kita definisin A, C sebagai distinguishable. Kemudian A, D juga nih. Dengan inputan 1, masih dengan inputan 1 dengan D, E yang ada di distinguishable state juga. Jadi A, D kita definisikan sebagai distinguishable state. Jadi kita dapat 3 state distinguishable lainnya. Kemudian kita coba lagi yang lainnya. Kenapa nggak kita coba E? Ya karena A, E. Kenapa nggak kita coba A, E? Ya karena A, E ini udah ada di distinguishable di sini. Jadi nggak perlu kita coba. Kemudian kita B, C ini dia masuknya distinguishable atau enggak gitu. Dengan inputan 0 maupun dengan inputan 1, B sama C dengan inputan 0 maupun dengan inputan 1 ini ternyata nggak ada di distinguishable state nih. C, B atau B, C dengan E, ini nggak ada di distinguishable state. Jadi kita definisikan dia sebagai indistinguishable. Misalnya B dengan 1 ini menuju E, kemudian C, 1 ini menuju E juga, dimana E, bukan distinguishable state. Kemudian B, D dengan inputan 0 ini ada C, C ini nggak ada di distinguishable state. Dengan inputan 1 ini jadi E, nah E, juga nggak ada di distinguishable state. Jadi B, D kita inisialisasi sebagai indistinguishable. Kemudian C, D lagi-lagi kenapa B, E nggak kita coba? Ya karena udah ada di distinguishable state gitu ya. Kemudian C, D dengan inputan 0 ini membentuk B, C. Ada nggak di distinguishable state? B, C nggak ada. Kemudian dengan inputan 1 ini membentuk E, nggak ada juga di distinguishable. Jadi kita inisialisasi lagi C, D sebagai indistinguishable state. C, E udah ada di distinguishable state dan D, E juga udah ada di distinguishable state. Jadi dari tahap 3 ini kita mendapatkan 3 state distinguishable lainnya dan 3 state indistinguishable. Selanjutnya tahapan keempat, kita pisahin pasangan-pasangan state yang distinguishable dengan pasangan-pasangan state yang indistinguishable. Ada 7 pasangan distinguishable, yaitu AE, BE, CE, DE, AB, AC, dan A, D. Sedangkan pasangan yang indistinguishable ini ada B, C, B, D, dan C, D. Tahapan kelima ini ada beberapa state yang saling indistinguishable dapat digabungkan ke dalam satu state. Nah, B kan tadi B, C indistinguishable. B, D juga indistinguishable. Serta C, D juga indistinguishable. Mereka ini kan saling indistinguishable nih. Maka mereka bertiga dapat kita gabungkan menjadi satu state, yaitu menjadi state B, C, D. State baru yang namanya BCD.
Seperti ini transisi barunya. Dan ini tabel transisi lama di alat DFA sebelumnya. Karena B, C, dan D-nya kita gabungkan, jadi ada satu state dengan nama BCD. Kita sesuaikan aja transisi ini berdasarkan si tabel transisi lama. Tuh. Dengan inputan A 0,1, 0 atau 1, 0 ini menuju B, jadi kita arahkan ke state BCD. 1 menuju D, kita arahkan juga ke state BCD. Inputan state B mendapat inputan 0 ke C, jadi ke dirnya sendiri kan, karena udah digabungin jadi 1 BCD. Kemudian B mendapat inputan 1 ke E, ini ke E. C 0-nya ke B, C 1-nya ke E, sama aja. D juga 0-nya ke C, berarti ke dirinya sendiri. Kemudian D mendapat inputan 1 ke E. Nah, di sini state E dapat inputan 0 maupun 1 itu menuju ke dirinya sendiri. Sehingga ini adalah gambaran mesin DFA yang baru, yang setelah direduksi jumlah state-nya. Ini adalah perbandingan DFA sebelum reduksi dan DFA setelah reduksi. Kita bisa lihat di sini bentuknya lebih sederhana. Dari yang awalnya state-nya ada 5, jadi cuma ada 3 state. Dengan BCD-nya kita gabungkan menjadi state B gitu. Dan state E-nya kita ubah jadi state C, sehingga tabel transisi barunya cuma punya 9 sel kayak gini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan pada video saya ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.